Kita simak surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Boleh dibuka juga, karena ini ayat perintah Allah yang sangat penting, juga janji Allah yang sangat penting. Semuanya punya Al-Quran kan di HP? Alhamdulillah. Sudah ketemu, Ustaz? Ada. Ya. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Terjemahkan, dan bersegeralah kamu, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang harus bersegera dalam hidup ini adalah kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Kalau di dalam surat Al-Mulk ada itu. Ini kita bahas sedikit. Al-Mulk ayat 15 ya. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Jadi kalau urusan dunia berjalan, kalau urusan akhirat berlomba, bersegera. Jelas hadirin? Nah, itu perintah urusan dunia itu tidak boleh sama dengan urusan akhirat, karena tempat pulang kita itu akhirat, dunia hanya mampir. Jadi jangan sampai berburu dunia, bersegera dalam segala hal, tapi ke akhirat santai, ini salah, pasti tidak bahagia. Karena wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Silakan lanjut Ustaz. 134. Siapakah orang yang takwa? Ini jawabannya. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam lapang dan sempit, dalam segala keadaan, dan tidak sekali, jadi terus menerus berinfak. Itu ciri-cirinya orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukan tidak punya marah, tapi bisa mengendalikan amarah. Hati-hati ya, karena ada yang sibuk ibadah, sholat, baca Quran, umroh, haji, sedekah, tapi tidak pernah gigih untuk bisa menahan amarah. Padahal pertolongan Allah itu diberikan kepada orang yang senang berinfak dan orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan orang-orang. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah harus jadi pemaaf. Pendendam, pembenci itu tidak termasuk orang yang dalam ayat ini. Karena makin takwa makin dekat dengan bahagia, makin takwa makin dekat dengan pertolongan Allah. Makanya orang-orang yang hidupnya penuh kebencian tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia. Ini dalilnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sudah ditahan amarah, kemudian kita maafkan dan kita berbuat baik. Ini ciri orang yang
disukai Allah. Ciri calon ahli sorga, ciri orang yang bertakwa. Jadi yang agak mudah marah, mudah uring-uringan, apalagi dendam kesumat, tidak mau memaafkan, itu walaupun sholat, saum, kurang memasuki wilayah ahli takwa. Karena ini cirinya. Terakhir 135, maaf. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Walladzina, dan orang-orang yang idza apabila fa'alu fahisyatan, mengerjakan perbuatan keji, au zolamu anfusahum, atau menzolimi dirinya sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Sebaiknya hafalkan ayat ini dengan baik, Ali Imran 133, 134, 135, karena ini merupakan ciri orang bertakwa yang harus kita miliki. Senang berinfak, menahan amarah, memaafkan, berbuat baik, dan tobat. Banyak tobat, segera tobat. Kali ini kita akan membahas keutamaan bersegera tobat. Ini tadi salah satu dalilnya ya. Wasari'u ila magfirah. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Ampunan Allah macam-macam jalannya. Salat ini mendatangkan ampunan Allah kalau khusyuk. Sedekah mendatangkan ampunan Allah. Kenapa disuruh bersegera kepada ampunan Allah? Sebab yang membahayakan kita dalam hidup itu kalau kita tidak diampuni Allah, habis kita ini. Bencana terbesar dalam hidup kalau kita tidak diampuni Allah. Berarti kita akan menderita dimanapun, kapanpun. Di dunia ini pasti menderita, mati su'ul khotimah, dikubur tersiksa, di akhirat neraka, na'udzubillah. Ini ayatnya hadirin, bersegera kepada ampunan Allah dan sorga. Ampunan dulu, baru minta sorga. Ya, jelas? Jadi kira-kira yang membahayakan hidup kita tuh siapa? Diri kita. Kenapa? Apa yang membahayakan? Dosa dan maksiat. Jadi kalau ada yang nanya, mana yang lebih sayang kepada kita? Allah atau diri kita? Dipikir dulu ya Pak ya. Mana yang lebih sayang kepada diri kita? Allah atau diri kita? Allah. Kita kurang sayang. Kita kurang sayang kepada diri. Buktinya kurang sayang apa? Maksiat. Mata berzina, pikiran kacau ya, mulut dusta, ghibah, fitnah, tubuh suka melakukan yang tidak disukai Allah. Jadi kitalah yang membuat kita sengsara, kitalah yang membuat kita terpuruk. Saudara tahu, setiap kali kita melakukan dosa itu balik ke kita. Jadi setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan itu seperti kita menyimpan duri, paku, beling, bambu runcing, bayonet, persis di tempat yang kita akan injak. Jadi setiap dosa yang kita lakukan pasti balik ke kita, nggak akan kemana-mana. Tidak ada yang tertukar, yang meleset, nggak bisa.
Setiap perkataan dusta, kok nggak ada balasannya? Saya sudah nyakitin orang, kok nggak ada balasannya? Ada waktunya, pasti ada waktunya. Buktinya orang masih tetap menghormati saya, padahal saya nyakitin dia. Dicabutnya bisa tobat, itu merupakan petaka. Dia tidak bisa istighfar, itu bencana hadirin. Kalau perkara dikasih uang, dikasih gelar, dikasih pangkat, itu bukan sesuatu yang hebat. Sangat biasa, karena orang-orang zolim juga dikasih. Tapi dikasih tobat, Masya Allah. Makanya disebutkan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Istighfar itu luar biasa fadilahnya hadirin. Kalau kita membiasakan diri istighfar, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan periwayat lainnya, man lazimal istighfar atau man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Setidaknya kalau kita terus istighfar, melazimkan istighfar, memperbanyak istighfar, minimal 3 yang akan didapatkan. 1, galau, resah, stres, cemas, tuh dengan yang belum terjadi diambil oleh Allah. Tenang hidupnya tuh. Mau tenang? Gelisah Allah yang menanam, tenang juga Allah yang menurunkan. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Tidak ada yang bisa ngasih tenang. Minum obat penenang jadi tenang? Enggak. Tenang semu. Tenang asli itu nggak usah pakai obat. Istighfar. Jadi fadilah pertama kalau kita banyak astagfirullah. Nanti disebutkan istighfar apa saja. Ini fadilahnya saja dulu ya. 1, tenang. Persoalan banyak, kesulitan banyak, tapi hati tidak galau. Sangat boleh jadi para mujahid di Palestina, walaupun dentuman bom, walaupun tank, walaupun bazooka, tapi kalau dicabut gelisahnya, tenang saja. Menghadapi kematian itu bukan sesuatu yang gawat. Para mujahid itu tahu ilmunya. Jadi kalau tahu dan yakin dengan wabil akhirati hum yuqinun, orang takwa kan yakin. Kalau meninggal di medan perang jihad fisabilillah, tidak seperti mati seperti kita. Ruhnya oleh Allah dia bawa di sebuah, kalau tidak salah jelasnya itu burung yang hijau, dan sudah bisa berkelana tuh, bergelantung di sungai, di pepohonan di surga. Ini benar. Tapi tidak bisa meyakini orang-orang yang kurang yakin kepada Allah. Jadi tenang saja. Dan kalau orang yang mati syahid ditanya, apa yang kau inginkan? Saya ingin hidup lagi, berjuang dan mati syahid lagi. Beda rasanya dengan kita. Tapi kalau disebut mau nggak mati syahid, horor ya. Harusnya mau kita, nggak apa-apa. Dan nggak mati syahid juga tetap mati, betul? Apa saudara nggak mati? Kan? Mati. Dan setiap waktu 1001 jalan menuju kematian kita. Ini pulang dari sini, nggak ada jaminan kita sampai di rumah pasti hidup, ya kan? Nah, rekan-rekan sekalian, banyak istighfar. Allah akan membuka hati kita. Tambah yakin kepada Allah. Tenang itu termahal. Dan hidup ini jadi lebih ringan. Orang-orang yang ikhlas gitu, enteng aja hidup ini.
ringan, nggak berat. Ini salah satu temennya hadiah dari tenang itu nantinya jadi ikhlas, Pak. Orang yang ikhlas mah enteng, jarang sakit hati, nggak ribet. Datang ada yang nyalamin atau tidak, nggak pakai kecewa. Ada yang senyum atau tidak, ada bibir orang. Bibir kita kan yang ini. Orang manyun, ya setelan mereka, benar. Nggak ada luka, nggak ada sakit hati. Mau diantar atau tidak, diucapkan terima kasih atau tidak, dihargai atau tidak, anteng aja karena sibuk dengan Allah, sibuk dengan penilaian Allah. Enteng hidup ini. Beda dengan yang sok penting, sok keren, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diterima kasihi, ingin diakui, ingin dibalas budi, stres hidupnya tuh. Benar? Jawab hadirin, tapi saya ringan, nggak perlu jawaban juga, nggak apa-apa. Jadi yang kedua apa? Jalan keluar. Semua masalah kita itu Allah tahu tidak? Kalau naik mobil kaca kotor dan tambah kotor, di dalam mobil ini tenang atau gelisah? Tenang atau gelisah? Bisa lihat jalan tidak? Jalannya ada tidak? Jadi jalan ada, cuma tidak kelihatan. Kalau wipernya jalan, bersih, tenang tidak? Jalan kelihatan tidak? Yang ngebagikan duren gratis, kelihatan? Calon mempelai kelihatan? Ngerti ya? Yang ada susah jodoh, istighfar. Kalau nggak kelihatan remang-remangnya, tapi itu ada remang-remang, itu pohon, tahu? Nggak jelas. Jadi hebatnya istighfar itu oleh Allah dibukakan jalan keluar persoalan apapun juga. Mungkin pernah dengar kisah Imam Hasan Al-Basri. Masih ingat? Masih ingat deh? Ingat ya, ceritakan. Aduh, resiko. Begini deh. Kurang lebih kisahnya begini. Beliau ada tamu. Ada tamu. Tamu ini konsultasi, Syekh. Kemarau panjang. Kampung kami kekeringan, ada amalankah yang bisa jadi syariat? Allah menurunkan hujan. Kering ini, tidak ada hujan. Imam Hasan Al-Basri berkata, istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Siap, Syekh. Datang tamu, Syekh, kami dalam kesulitan ekonomi, susah rezeki keluarga kami. Adakah amalan yang bisa menambah rezeki dari Allah untuk kami? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Siap, Syekh. Ulang. Ada dua tuh. Datang lagi tamu, Syekh, kami nikah sudah lama, belum punya anak, ingin dititipi anak, momongan, adakah amalannya? Istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Siap, Syekh. Datang lagi tamu, Syekh, panen kami sering gagal, adakah amalan supaya subur? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ulang. Ini yang di sana nanya, Syekh, ini tiap orang beda-beda masalahnya, tapi jawabannya sama. Itu bukan perkataanku, itu kalamullah.
Surat Nuh 10, 11, 12. Silakan bacakan Ustaz. Pegang nih bagi yang belum punya jodoh. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Nabi Nuh ya, istighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu, sesungguhnya dia Allah kana ghaffara, maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya dia Allah akan menurunkan hujan lebat. Tuh benar berarti ya, yang pertama hujan dengan lebat. Selanjutnya wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan membanyakan wa yumdidkum bi amwal, harta akan dibanyakin, kemudian memberikan kepadamu wa yaj'al lakum wa banin, dan anak-anak nanti ditambah oleh Allah, yang belum nanti diadakan, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan sungai-sungai. Itulah janji Allah. Makanya kalau saudara petani ingin subur makmur, banyak istighfar. Nih di Palestina di blokade, tidak ada air, turun hujan. Sangat boleh jadi rakyat Palestina terus beristighfar dan Allah mendatangkan air minum syariatnya lewat siapa saja. Ini kalau dilihat dari depan wajahnya ada kemiripan hadirin. 3 kemiripan. Satu, ini wajah-wajah banyak masalah ya. Jelas sekali. Jangan tersinggung ya. Yang kedua, ini wajah-wajah memerlukan banyak istighfar. Betul? Sebetulnya saya menyebut banyak dosa tapi nggak tega, dimodifikasi sedikit. Ini perlu banyak istighfar. Betul? Coba acungkan yang tidak punya dosa, yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Masih nggak ngacung? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh meni gembira, saya kan bukan begitu. Ada yang tidak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali katanya dosanya. Pertanyaannya, berapa kali istighfar sehari? Jawab. Gak ada yang berani jawab, karena kita nggak jelas. Kita istighfar pada sholat aja nggak jelas tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak pakai hati, hanya rutinitas. Ada yang pakai hati, astagfirullahaladzim. Itu bukan pakai hati ikhlas, pakai hati emosi. Gitu-gitu amat. Astagfirullah, Gusti. Kok begitu? Yang asa kurang nyunah begitu. Harusnya istighfar tuh astagfirullah. Ampun ya Allah. Habis ini kita bahas, kenapa harus banyak istighfarnya? Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang banyak istighfar itu aneh tapi nyata, bakal banyak kejutan pertolongan dari Allah. Utang tiba-tiba ada yang membayarkan. Calon mertua yang asalnya enak kepada kita jadi maksa, cepat nikahi anak saya gitu.
Ana sambil lunasi hutang saya, begitulah ya. Ya. Yang susah dapat kerjaan tiba-tiba dapat kerjaan, yang sulit punya kontrakan ke sana sini, kalau malah yang nawarin, udahlah itu aja tempatin rumah saya, kok daripada kosong, nggak usah mikirin listrik, nggak usah mikirin apa, yang penting pakai banyak ngaji. Gampang bagi Allah. Yang tidak terpikirkan, yang tidak terbayangkan, yang tidak terdeteksi sama sekali, semuanya ada dalam genggaman Allah. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel, istighfarnya banyak, ada jalan keluarnya. Punya utang, istighfar ya dennya, mulai spontan ya, karena utang siapa yang bisa bayar? Gak ada yang bisa bayar selain Allah. Tapi utang saya banyak. Allah pemilik langit dan bumi. Apa susahnya Allah ngebayarin utang saudara? Sedangkan dia aja mau ngutangin dengan izin Allah, benar? Berapa utang yang tidak dibayarkan? Kalau Allah mau ngebayar, beres. Demi Allah, tidak sulit sama sekali atulah. Berapa sih? Berapa triliun? Ngerti nggak triliun itu apa ya nggak? Kalau kita niat kuat bayar utang, kita benar-benar mohon kepada Allah dibayarkan hutang kita, lalu kita amalkan apa yang diperintahkan, dibayar oleh Allah. Sebesar apapun gak ada yang besar bagi Allah, demi Allah. Tapi utangnya kecil, tidak niat bayar. Ada dia teman saya mah kaya lah, banyak duitnya, bangsa 10 juta mah nggak ada apa-apanya buat dia, nggak akan kebayar Pak. Walaupun hutang 500.000 nggak akan kebayar kalau nggak niat bayar, kalau nggak minta tolong ke Allah. Kalau minta tolong dibayar. Salah satu pintunya adalah istighfar. Mungkin pernah dengar kisah Imam Ahmad bin Hambal. Seguru seilmu jangan ganggu yang sudah dengar ini ya. Suatu saat beliau entah gimana pengen pergi ke sebuah desa. Padahal beliau ulama besar ini muridnya, yang sangat terkenal. Cuma dulu tidak tahu wajah seperti apa kecuali yang dekat. Tidak ada medsos seperti sekarang. Suatu saat beliau pergi, sampailah ke sebuah masjid. Di masjid itu selesai sholat disuruh keluar. Saya musafir ya, keluar Syekh. Syekh itu 3 ya, syekh itu orang tua syekh, ulama juga syekh, orang kaya juga disebut syekh. Jadi kalau ada yang memanggil saudara syekh tapi 3 kriteria ini nggak ada, berarti dia salah ya. Suruh keluar, di luar disuruh mau ditutup nih gerbangnya. Nah ada tukang roti di sana yang melihat rumahnya di depan masjid. Syekh, mari masjidnya mau ditutup, mari ke rumah saya aja. Akhirnya diundang ke rumah, disuguhi. Yang menarik, Imam Ahmad bin Hambal ini melihat ini ahli masjid ini selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil nyiapkan makanan, nyiapkan roti, astagfirullahaladzim. Kelihatan, terdengar juga. Ditanya, Pak, Bapak, saya lihat istighfar terus. Oh iya benar. Sejak kapan Bapak istighfar? Dari saya muda dulu. Saya membiasakan istighfar sebanyak-banyaknya. Apa yang Bapak rasakan dengan banyak istighfar ini? Yang saya rasakan, tidaklah saya berdoa kecuali dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan kecuali satu. Apa yang belum terkabul? Saya mohon kepada Allah agar saya bisa bertemu dengan ulama yang sangat saya hormati, saya idolakan, Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, itu ada di depannya. Ini kisah mutawatir hadirin, sangat terkenal kisah ini. Bayangkan beliau pergi jauh
nginep di masjid, diusir dari masjid hanya untuk mengabulkan doa bapak ini. Ulamanya sendiri yang datang. Masya Allah. Oh, langsung istighfar dari sekarang. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita suka disalahgunakan. Saya juga kalau lagi belajar istighfar, astagfirullah. Salah saya apa? Karena nggak ada urusan. Saya yang tobat, orang lain salah. Kenapa istighfar terus? Ya kan tobat ya. Nah, apa yang harus kita istighfari? Banyak. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, salat saya tidak khusyuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Duh ya Allah, tadi mata tidak terjaga. Astagfirullah, astagfirullah. Tuh harus diistighfarin. Lihat HP lagi baca Quran, ada iklan, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Tadi ngobrol pakai dilebihin kata-katanya, astagfirullah. Ria dipamerin tahajudnya, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Tuh banyak kan yang perlu diistighfarkan, betul? Astagfirullah. Tadi diangkut kentut ya, terus saya pura-pura diam aja. Ya Allah, bawa apa nih? Astagfirullah, mau ngaku nggak berani ya. Tapi kelihatannya mereka bahagia. Oh, berarti kita nggak COVID ya? Alhamdulillah. Astagfirullah. Ada kucing, kita makan ikan. Nih, saya habisin. Astagfirullah. Kucing didatangkan olehmu, ladang amal, malah ikannya saya telan semua. Astagfirullah, astagfirullah. Lagi mau nyebrang, ada yang mau nyebrang, kita tidak nolong. Astagfirullah, kenapa saya tidak nolong? Padahal Allah memperlihatkan. Astagfirullah, astagfirullah. Banyak benar. Ladang amal tidak kita amalkan, tobat. Karena kita bertemu dengan ladang amal, itu Allah yang ngatur. Ingat kecoa yang tadi diceritakan? Astagfirullah ya Allah. Ada kecoa saya ambil serem, keprek. Astagfirullah. Gimana kalau kita yang jadi kecoa? Terpeleset, telentang, gak bisa tengkurap, dihabok pakai sendal jepit sampai gepeng. Allah lihat tidak? Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Pas jalan dari pohon sana ke masjid, ada pohon di situ, ada semutnya nempel. Gimana kalau ini ibu semut, anaknya di sana? Astagfirullah, kalau ditinas lagi semutnya. Nyamuk. Dari suaranya aja kan prihatin. Itu tidak. Tapi saya belum mengamalkan yang ini. Tuh udah nggak akan habis seleter, ya kan? Sok muk nih lah, saya ridho sedekah. Saya belum ya, saya harus ngaku. Kenapa belum? Takut dia ngasih tahu temennya. Tuh katanya ada orang baik, ayo serbu kan nggak enak. Alasan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus semua dibongkar. Kalau ada waktu tahajud, buka dari mulai balik. Astagfirullahaladzim. Ingat zaman cinta beruk ya, cinta monyet, cinta babon. Astagfirullah. Walaupun cinta monyet, tapi kan monyet balik, ya kan? SMP udah balik loh, udah dicatat. Astagfirullah, astagfirullah. Ya yang walaupun gak ngapa-ngapain, astagfirullah. Lewat ke sebuah rumah, ternyata ada bekas dulu, titik-titik, astagfirullah. Ya istighfar terus, tidak ada ruginya.
Lihat kampus tempat kita kuliah, buka dosa-dosa kita selama kuliah. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Lihat potret pakai toga waktu di wisuda, ujub ini teh, astagfirullah. Gitu hadirin. Lihat potret kita sedang berkuda, istighfar. Kenapa? Karena yang megang kudanya dihapus. Astagfirullah. Aku ayo kan kita pengen dibagus-bagusin ya nggak, di crop tuh yang pegang kuda, yang punya kuda malah dia dihapus. Kita gaya gini pada kuda diem, istighfar. Tapi seperti pangkudanya, seperti jenggo, istighfar, bawa busur. Padahal mah nggak pernah kena, ada busurnya juga pinjem ya. Tapi gaya, bukannya gaya, istighfar hadirin. Ngapain kita pasang itu, Pengen dianggap ahli memanah kan? Bohong. Termasuk lihat potret pik yang sudah diarsir itu. Astagfirullah. Kemana ya jerawat hilangan? Jadi mulus, tipu menipu. Kan biasanya kita kalau dipotret itu diarsir pakai komputer, diwarnain jadi cemerlang. Kita juga kaget lihat potret tuh. Winning kasep orang deh. Nah, nggak ada yang tahu ya. Datang teman eta potret sahakang abdi, beda pisan jeung aslina. Dendam hadirin. Istighfar. Banyak nggak yang harus diistighfarin? Aduh, banyak hadirin. Hampir setiap ketemu orang tuh jadi dosa. Hampir nih, tiap ketemu ada aja dosa teh. Pikiran, kata irung juga kutil dosa. Astagfirullah. Itu bawa apa? Emang ketek badak pisan dosa. Emang badak keteknya bau? Astagfirullah. Lihat bajunya naon, baju kayak papan catur, dosa. Lihat dari belakang, ternyata kaos singletna teh bolong tuh 2-3 uluh, dosa. Lihat rambut diwarnain juga jagong, dosa. Asli, lihat janggut cuman dikit, naonan tuh juga embe, dosa. Hampir tiap ketemu orang itu menilai, benar? Menilai, hati itu ngomel terus. Itu harus diistighfarin karena Allah tahu pikiran dan hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Wa huwa alimum bidatis sudur. Potret-potret kita juga ujub, ria, benar? Ngobrol teh, aduh, ngobrol tuh paling nggak selamat lah ngobrol tuh. Berbahagialah yang jarang ngobrol, karena tiap ngobrol tuh kecenderungannya dosa kalau tidak hati-hati. Ada ria, pamer, ada sum'ah, menceritakan kebaikan. Saya tuh nggak tahu gimana ya, pada waktu saya umroh yang kelima kalinya coret. Itu ya waktu saya tawaf itu coret pahala teh. Dan cenderung ditambah-tambah. Kan saya tuh waktu itu mau mencium Hajar Aswad ya. Kemudian saya cium aja dia tuh sepi. Ya ada salah tuh dah pojoknya ya nggak. Jadi nggak ada yang lain, tapi dia merasa keren, bohong, ditambah-tambah, kasih bumbu, ya kan, nyakitin orang, menghina, gibah, fitnah. Sekali ngobrol tuh gudang dosa itu. Benar atau benar? Ngomentarin, nanyanya nyepet, ngejawabnya nyakitin, celetak-celetuknya itu bisa bikin orang terluka hatinya. Pet bun, pendek buntet, sakit hati orang deh. Oh iya serius. Tiap ngomong tuh kalau nggak hati-hati bakal jadi bencana bagi kita.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun, ya Allah, astagfirullah. Sangat banyak. Dari setiap langkah jalan dari sini ke sana aja, nanti pulang coba pidosaeun tidak? Oh, hunting ya. Cari nu mana ya nu kasep mau. Itu geuningan euy. Teu jiga geuleuh dosa, pakai geuleuh segala. Ya kenapa pakai geuleuh? Terserah Allah, benar. Hati-hati hadirin. Makanya disusun dari zaman dulu, kawan, lalu lihat potret orang tua, astagfirullah, ya Allah, ampun. Begitu lama kita bersama orang tua, ketus kita, judesnya, panggilannya tidak dijawab, aduh banyak itu, ya. Belum kepada guru, belum kepada orang yang berbuat baik, belum ke keluarga, belum ke anak. Astagfirullah, ya Allah, ampun, saya belum jadi ayah yang baik. Astagfirullah, engkau tahu saya belum jadi contoh yang baik. Astagfirullah, ya Allah, saya belum mendoakan anak dengan tulus. Astagfirullah, ngajarnya juga masih banyak emosi. Astagfirullah, saya belum bisa sungguh-sungguh menjaga amanah. Astagfirullah, itu banyaklah yang harus kita istighfari. Kita anteng dengan istighfar, Allah tahu kita sedang menyesali diri kita. Kalau istighfar tuh zikirnya nyata hadirin, karena kita tahu dosa yang kita lakukan, betul? Yang dua yang lebih mudah zikir tuh istighfar dan hamdallah, memuji Allah, karena nyata puji Allah tuh. Subhanallah bagus, tapi kadang kita tidak bisa menjiwai sebagaimana menjiwainya tahu tobat atas dosa atau tahu syukur atas nikmat yang ada. Benar? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau ceramah begini istighfar, wah ini harus istighfar banyak. Bisa sok soleh, kita cerita sesuatu supaya diakui kepinteran kita, kita cerita dalil supaya diakui orang. Ini dalilnya banyak. Kita cerita kitab supaya diakui kita ini ahli kitab, ya. Kita cerita tentang apa, tapi tujuannya tuh bukan ingin ngajar, tapi ingin pengakuan. Diakui ilmunya luas, diakui daya ingatnya kokoh. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, ujuk-ujuk begitu, karena ingin diakui suaranya lembut, indah, hafalannya panjang, tajwidnya sempurna, tahsinnya sempurna. Ada yang ngaji tapi tujuannya ya untuk riak lah, diakui orang. Istighfar itu lebih jelek daripada orang yang hanya bicara, tapi kalau Quran dalil disampaikan untuk dipuji, itu sudah hak Allah tuh. Kira-kira jadi imam perlu istighfar tidak? Aduh, berat sekali jadi imam itu. Tolong dirapikan safnya. Nah, jadi wibawa gitu. Diagem-agem suaranya supaya kelihatan, supaya ngebahas. Aduh, nanaonan. Allahu Akbar. Aduh, nggak ingat ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ujung terus nggak ingat ke Allah. Yang ingat erele-erelenya. Kadang-kadang dipanjangin ayatnya
supaya orang tahu hafalannya panjang, dan supaya enggak ada yang ngoreksi, ya enggak? Kalau salah ada pasti itu arapaleun ya. Kadang nafas, kadang punya lagam baru, pengen ngimamin. Aduh, berat itu jadi imam tuh. Allah tahu niat imam, Allah tahu dia lagi acting pura-pura di depan orang. Ada ruku juga. Oke, udah lama nih, cukup ya, agak lama ya. Tong cepet teuing era ya. Sami Allah, tenang ya. Jadi menghibur diri. Sujud kayak sudah sabar, jangan kecepatan ya, nggak enak nanti ya. Acting, Allah tahu acting, harus istighfar, apalagi jadi imam. Makmum istighfar, tapi imam kan paling depan itu. Kalau pura-puranya paling palsu, Allah tahu itu. Wah, kalau gitu saya nggak mau ngimamin. Ya kalau nggak ada lagi, ya saudara maju saja. Jangan meninggalkan amal karena takut ria, tapi tinggalkanlah ria. Jadi bukan ninggalin amalnya, paham ya? Kayak sedekah misalkan 100.000, woi 100.000 Kang, oh rugi dong saya, ria jadinya, udah 1.000-an mah. Lagi tahajud, Allah Kang tahajud, mana mah jadi tidur ya. Lagi saum ya, makan, iya ngaco, ini sama ngaconya. Berarti dia meninggalkan amal karena orang juga. Jadi perlu istighfar tidak nih? Wah, perlu. Apa ikut demo perlu istighfar tidak? Free Palestine, nyumbang, dia enggak. Dan selama demo juga kita harus merdekakan Palestina ya. Mana yang kurang like ya. Sing sopan atuh, ngambek kayak yang komen. Hati-hati hadirin ya. Setiap waktu peluang jadi dosa. Betul? Makan juga jadi dosa. Ya deh. Kurang enak makan. Rasul tidak pernah mencela makanan. Hampir setiap gerak-gerik kita tuh bahasa Sundanya mah pidosaeun. Gimana kalau kita tidak istighfar? Padahal setiap dosa tuh kayak tinta yang menetes ke mata hati kita, gelap hati kita tuh, Seperti apa kita ibadah juga lebih memerlukan ampunan Allah daripada pahala, betul? Kayak sholat isya tadi lebih memerlukan ampunan Allah, kita perlu pahala ya, tapi tahu sendiri kalau jujur sholat kita kayak apa, ya kan? Makin panjang bacaan imam, makin ngarang kita tuh. Saya mohon maaf hadirin, terlalu banyak kita tuh dosa setiap waktu tuh. Tapi anehnya kita tuh nggak serius untuk istighfar. Padahal ciri orang beriman itu lihat dosa tuh seperti lihat gunung yang mau roboh. Orang munafik lihat dosa seperti lihat lalat yang gampang ditepis. Harusnya kita lebih banyak menangisi dosa kita. Apalagi di penghujung malam ya. Jadi waktu tahajud tuh jangan seluruhnya dipakai tahajud hadirin. Tahajud sisakan 15-20 menit untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau tidak hafal, astaghfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun. Tidak bisa jaga pandangan, sudah berulang kali tobat tapi buka lagi tayangan astagfirullah. Baca Quran cuman sedikit, lihat tayangan di medsos terus berjam-jam. Astagfirullah, ya Allah ampun. Gitu.
lihat anak, ampun ya Allah. Lihat pendamping hidup, istri atau suami, ampun ya Allah, ampun, saya belum bisa mendampingi dengan benar. Lihat ke orang tua, ampun ya Allah, saya belum berbakti, belum sungguh-sungguh. Kan ada tuh, kamu berapa kali nak ngedoakan orang tuamu? 5 kali sehari. Kamu masih termasuk anak kulum baik, anak durhaka. Loh, kenapa saya doa ke orang tua 5 kali masih belum dianggap berbakti? Coba doa ke orang tua 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Capek tidak? Tidak. Berkeringat tidak? Tidak. Jadi lemes tidak? Tidak. Tuh 5 kali nggak ada apa-apanya. Orang tuamu mencurahkan tenaga, keringat, air mata, darah demimu tiap waktu. Kita lebih pilih wali daya, nggak ngerti lagi artinya, ya kan? Benar tuh kata ulama tersebut. Anak yang jarang mendoakan orang tuanya harus tobat. Gak sebanding perjuangan pengorbanan. Kita cuma habis salat bikfili wali daya warhamuma kama rabbayani shaghira. Tuhan lebih pilih. Aduh, nggak pakai hati. Tidak ada, ya Allah, ampuni orang tua. Ampuni saya kepada orang tua. Rabbighfirli wali daya, ampuni orang tua saya ya Allah. Warhamhuma, sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kecil. Selamatkan. Kita jarang seperti itu. Istighfar kita pun harus diistighfari, betul? Kita banyak istighfar acting kayak habis sholat. Assalamualaikum, astagfirullah. Nggak ingat kita minta ampun. Belum ada salam. Nggak ingat kita sedang memuji Allah. Ya. Jelas tidak ini hadirin? Itu masalah kita. Perkara-perkara urusan, persoalan keuangan, itu mah kecil. Nanti dikasih jalan keluar. Kita mah kebanyakan mikirin yang nggak perlu dipikir, betul? Ngerjakan yang nggak perlu dikerjakan. Sibuk dengan sesuatu yang bukan kewajiban. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Terima kasih hadirin sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya.